Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang penyajian informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, setiap teks berisi informasi penting untuk pembaca. Nah, informasi penting dalam teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Cara mencari dan menyajikan informasi penting yang berhubungan dengan ide pokok di setiap paragraf, yaitu dengan membuat pertanyaan dengan rumus 5W1H atau adik simbak, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan ini harus berhubungan dengan paragraf yang telah kita baca, yang kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apakah ada yang tahu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, yang pertama hak adalah suatu yang dimiliki sejak lahir. Jadi kita sudah mempunyai hak dari sejak lahir ya. Atau dengan kata lain, hak ini adalah yang harus kita dapatkan. Misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, dengan kata lain, kewajiban ini yang harus kita lakukan. Contohnya membantu orang tua. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, ini adalah praktek dari kewajiban. Contohnya merapikan kamar. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan sendiri. Contohnya, kita memerlukan nasi untuk makan. Nah, nasi ini berasal dari padi yang sudah diolah. Nah, untuk mendapatkan padi, kita tidak mungkin menanamnya sendiri di sekitar rumah kan. Nah, oleh karena itu padi ini ditanam oleh petani. Nah, maka dari itu kita memerlukan petani untuk mendapatkan nasi. Nah, ini merupakan contoh berbagai bidang kegiatan ekonomi ya. Yang pertama, pertanian. Nah, ini merupakan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian perkebunan, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet. Kemudian peternakan, ada kambing, sapi, unggas. Jadi membudidayakan hewan ternak ya. Kemudian perikanan, membudidayakan ikan tawar atau laut. Contohnya menambang udang. Terus kemudian kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati, mahoni. Kemudian perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya pabrik makanan, kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Kemudian pelayanan jasa, melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen, misalnya dokter,
tukang cukur, pegawai asuransi, penjahit, arsitek, dan lain sebagainya. Nah, dicukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.